Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Ini kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya ya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berbasa-basi lagi ya, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita berangkat ke kota Bekasi. Akhir tragis suami penjudi dan pemabuk. Solihin berjalan gontai menuju rumahnya. Tubuh dan pakaiannya terlihat kuyup oleh derasnya hujan beberapa saat tadi. Setengah jam lagi akan terdengar pekik azan subuh di surau yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun tentu ia tidak bermaksud untuk menunaikan kewajiban tersebut. Sudah menjadi hal yang lumrah baginya yang gemar keluyuran semalam suntuk hanya demi bermain judi dan mabuk-mabukan. Kegemarannya tadi tak pernah menghasilkan apapun, karena setiap kali ia menang judi, maka ia akan menghabiskan uang itu lagi untuk kesenangannya yang lain. Setelah lelaki itu keluar dari kebun bambu, Solihin akhirnya tiba di depan rumah sederhananya. Rumah tersebut tampak tidak menarik karena dindingnya yang masih berupa susunan batako pres dan hanya diplester pada beberapa bagiannya saja. Rumput liar yang tumbuh subur di pekarangan seolah menjadi gambaran betapa si penghuni rumah tersebut tak pernah mengurus halaman rumahnya. Sesampainya Solihin di teras rumah, ia pun menggedor pintu sambil memanggil-manggil istrinya. "Pit, Pit, bukain pintu. Abang pulang," seru Solihin berkali-kali dengan nada yang keras. Namun mengambang, tak lama kemudian pintu terbuka. Pipit, istrinya, segera menyingkir dari balik pintu, membuka ruang untuk Solihin berjalan masuk. "Masak apaan? Abang lapar," ucap Solihin ketika ia melewati Pipit. Aroma alkohol yang menyengat sontak menyeruak dari mulut suaminya. Namun perempuan itu tidak berniat untuk mengomentarinya. "Cuma ada tempe goreng sisa semalam bang," jawab Pipit datar sambil tertunduk. "Ah, tempe lagi, tempe lagi. Bini macam apaan lu?" bentak Solihin sambil menghempaskan pintu kamar. Plesteran di dinding berjatuhan ke lantai, kaca jendela bergetar. Pipit terdiam. Anak-anaknya terbangun akibat kegaduhan tersebut, namun mereka dengan segera terlelap kembali. Ya, hal demikian memang sudah jadi hal biasa di rumah itu. Pipit tidak tergugah untuk melanjutkan tidur yang terusik oleh kedatangan Solihin. Ia lebih memilih untuk mengambil air wudhu dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Suaminya sudah tertidur manakala Pipit hendak mengambil perlengkapan sholat di kamarnya yang gelap dan pengap. Dengan sangat hati-hati, ia melangkah agar tidak menyenggol kaki Solihin. Ia tidak mau keributan kembali terulang hanya karena dianggap mengganggu tidur sang suami. Lagi pula, ia berpikir suasana rumah akan jauh lebih tentram ketika Solihin terpejam. Mungkin lebih bagus kalau suaminya tertidur untuk selama-lamanya. Selepas menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, Pipit segera pergi menuju tempatnya bekerja. Sudah hampir 5 tahun ia mengabdi sebagai pekerja garmen, banting tulang demi menyangga rumah tangganya yang rapuh. Tak ada yang bisa diharapkan dari Solihin. Suaminya yang seorang tunakarya juga pecandu alkohol dan judi. Sepanjang siang Solihin tidak akan beranjak dari kamarnya. Ketiga anaknya yang belum berusia 10 tahun pun kerap kali dibiarkan bermain semaunya, karena yang ada di otaknya hanya berjudi, mabuk, tidur, makan, dan selangkangan. Tak terlintas di benaknya untuk mendidik atau merawat buah hatinya sendiri. Akibatnya anak-anak tersebut tidak pernah mendapat pendidikan akhlak serta moral dari kedua orang tuanya.
membuat anak. Mungkin hanya itulah satu-satunya sumbangsi Solihin yang bisa dipersembahkannya kepada Pipit. Darinya, Pipit memperoleh 4 orang anak, namun si sulung sudah terlebih dahulu diamankan oleh sang kakek dengan memasukkannya ke sebuah pondok pesantren yang ada di Karawang. Praktis, kini hanya ada 3 anaknya saja yang tinggal bersama Pipit. Solihin tidak memperlakukan Pipit sebagaimana mestinya. Ia hanya menjadikan istrinya itu sebuah mesin pencetak anak saja. Sejatinya, harga diri seorang lelaki adalah pekerjaan. Namun Solihin tak pernah merasa malu membiarkan istrinya memanggul beban yang seharusnya bukan jadi tanggung jawabnya. Belum lama ini, Pipit juga mengutarakan keinginannya untuk menitipkan anak perempuannya kepada saudara kandung bapaknya. Ia merasa gaji di tempatnya bekerja tidak mencukupi untuk menafkahi 3 anak plus suaminya. Namun sepertinya Pipit harus gigit jari. Tidak ada satupun dari paman atau bibinya yang menyambut maksudnya tersebut. Siang hari itu, seperti biasa, Solihin meninggalkan rumah. Wajahnya mendadak sumringah layaknya bocah yang akan mendapat hadiah. Gairah, asa dan bayangan rupiah yang bakal diraihnya dari hasil bermain judi kembali menggeliat di benaknya. Ya, judi memang selalu mengiming-imingi para korbannya dengan impian kaya raya tanpa harus bekerja. Lelaki itu terus berjalan menyusuri empang dan pematang sawah yang luas membentang. Bayangan Solihin perlahan lenyap di balik rumpun bambu yang tumbuh liar. Tak lama kemudian terdengarlah senda gurau dan gelak tawa dari balik pepohonan bambu tadi. Ada sebuah warung kopi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh Solihin dan teman-teman satu hobinya. Sebagian dari mereka sudah hadir di tempat itu dan tampak sedang mengobrol satu sama lain. Tempatnya yang teduh karena terlindungi pepohonan membuat warung tersebut tak pernah sepi dari pelanggan meskipun di siang hari. Solihin segera memesan kopi kepada sang empunya warung. Kemudian pun ia meraih pisang goreng yang belum lama diangkat dari wajan. "Tumben lu gini hari udah melek, biasanya masih rebahan," ujar Sarpin, salah seorang teman Solihin. "Bosen lah ngendon di kamar mulu, mau garas juga kagak ada yang bisa dimakan," timpal Solihin. "Iyalah, mending di mari bisa cekakak cekikik sembari ngopi," sahut Kasmin, seorang peternak lele yang setiap kali panen hasilnya selalu habis di atas meja judi. Ngomong-ngomong, si Junet mana? Belum datang, Pok?" Solihin bertanya kepada si pemilik warung. "Beloman, pan dia kudu jemput anaknya dulu balik dari sekolah. Palingan jam 3 baru sampai mari," balas Mpok Salma, si pemilik warung kopi. Solihin, si Junet mah perhatian ke anak." "Emangnya lo, anak-anak lo ngobak di kali malah diantepin baik. Bagus tuh bocah pada kagak kanyut," celetuk Kasmin yang dengan segera membuat raut Solihin jadi sedikit masam. Lagian ngapain kudu nungguin si Junet? Udah kita mulain aja," tanda Sarpin. Solihin pun mengangguk. Tak lama kemudian, mereka pun mulai menuju pos ronda yang ada di seberang warung tersebut. Di bawah rindangnya batang-batang bambu, para lelaki itu berkumpul untuk memulai satu kesenangan semu. Di tempat itu, lembar-lembar rupiah berputar dan singgah dari satu tangan ke tangan yang lain. Hanya sesaat saja uang-uang haram tadi mampir di genggaman Solihin, Sarpin, Kasmin, dan yang lainnya. Beberapa menit kemudian, secuil kebahagiaan itu segera sirna akibat ambisi dan nafsu yang tak terkendali. Gelegar tawa si pemenang dan umpatan dari para pecundang membahana, Solihin kembali menjadi orang yang menderita kekalahan. Malam itu menjadi malam yang cukup berat bagi Pipit. Baru saja pipi kirinya menjadi sasaran tinju Solihin yang kesal lantaran Pipit tidak memberikan kalung emas pemberian ibunya kepada Solihin. Biru lebam menghiasi wajahnya yang sembab akibat tak kuasa menahan tangis. Sementara itu, suaminya telah berhasil mengambil secara paksa perhiasan tersebut. Solihin berniat bermain judi habis-habisan sebab firasatnya mengatakan jika ia akan menang banyak di hari itu. Pipit tak mampu melawan sebab membangkang sama artinya dengan memberikan luka memar baru entah pada wajah ataupun di bagian tubuh lainnya.
Solihin tak segera kembali ke pos ronda tempat ia dan teman-temannya berburu peruntungan dari berjudi. Ia justru melangkahkan kaki menuju rumah ibunya yang sudah tua dan tinggal berdua bersama kakak perempuannya. Solihin hanya perlu mengayunkan langkah selama 20 menit saja untuk bisa tiba di rumah ibunya. Beberapa saat kemudian, Solihin sampai di rumah tersebut. Tanpa mengetuk pintu ataupun mengucapkan salam terlebih dulu, pria berusia 40 tahunan itu pun membuka pintu lalu masuk begitu saja ke dalam rumah. Kakak perempuan Solihin tampak biasa-biasa saja dengan kelakuan Solihin. Namun, ia jadi curiga karena tiba-tiba lelaki itu langsung menuju kamar ibunya dan tanpa basa-basi ia mulai menggeledah setiap laci yang ada di dalam lemari. Ibunda Solihin yang sudah sepuh dan lumpuh hanya bisa memandangi tingkah laku anak laki-lakinya dari atas dipan. Ia sudah mengetahui apa yang sedang dicari oleh Solihin, namun ia sendiri hanya bisa terbaring tanpa daya. Nyari apaan lu? Tanya kakak perempuan Solihin dengan nada ketus. Tapi sayang, pertanyaan tadi tidak digubris sama sekali oleh adiknya. Dapat juga nih, ujar Solihin ketika ia mendapatkan benda yang dicarinya. Jemari tangan kanan Solihin mulai mengambil sebuah dompet kulit usang yang sepertinya sengaja diselipkan di bawah tumpukan pakaian ibunya dengan cekatan. Ia membuka benda tadi dan sepasang mata bajingannya terlihat berbinar begitu ia menemukan 4 lembar 50 ribuan. Apa-apaan lu? Itu uang buat nebus obatnya mak. Balikin kagak tuh uang ke dalam dompet, perintah kakaknya sembari berusaha meraih dompet yang kini ada di genggaman Solihin. Solihin dengan lihainya menjauhkan dompet tersebut dari jangkauan kakaknya. Tentu saja hal itu membuat sang kakak jadi naik pitam. Belum puas lu? Belum puas lu nyiksa emak? Belum puas lu jual-jualin bandanya emak? Tega lu ya? Tega sampai mau ngembat uang buat emak berobat, hardik kakaknya sambil menunjuk-nunjuk wajah Solihin. Solihin jelas tak suka jika ada orang yang menghalangi niatnya untuk bersenang-senang, sekalipun itu kakaknya sendiri. Ia lantas segera mengamankan uang itu ke dalam saku celana agar kakaknya tak bisa leluasa merebut benda tadi. Buat apa diobatin? Emak udah tua, agak perlu diobatin, balas Solihin. Biadab lu ya, gue sumpahin lu duluan yang bakal mati, timpal kakaknya sembari menerjang Solihin dan masih mencoba mengambil uang yang kini berada di dalam kantong celana adiknya. Nampaknya Solihin sudah mengetahui hal semacam tadi akan terjadi. Alhasil ia pun berhasil berkelit sambil melancarkan sebuah tendangan yang tepat mengenai kepala kakaknya. Perempuan malang itu tersungkur ke depan menabrak pintu lemari yang terbuka. Perlahan, kakak Solihin mencoba bangun sambil meringis lantaran mulutnya berdarah terantuk sudut pintu lemari. Solihin, tiba-tiba ibunya memanggil namanya dengan suara berat yang nyaris tak terdengar. Lu bener-bener jahat. Maka gak nyangka bakalan punya anak yang moralnya bejat macam lu, ujarnya pelan. Terdengar dengus nafas orang tua itu yang mulai melemah, namun masih saja berkeinginan untuk melanjutkan kalimatnya. Kalau lu mau uang itu, lu ambil. Tapi kagak usah lu datang-datang lagi kemari. Asal lu tahu, yang namanya anak dorhaka kagak bakal selamat dunia akhirat, tegasnya. Perempuan sepuh itu terbatuk. Segera saja kakak Solihin bergegas mengambil kaleng bekas biskuit yang sengaja ditaruh di bawah ranjang. Tanpa diperintah, emak membuang ludahnya ke dalam kaleng tadi. Solihin yang hati dan pikirannya sudah tersesat tak lagi terbesit rasa iba pada sosok Ringki yang dulu mati-matian melahirkannya. Baginya malam itu ia harus bergegas kembali ke pos ronda dan melanjutkan permainan judinya. Tenang aja mak, Solihin janji kagak bakalan datang lagi kemari. Lagian banda sama uang mah juga udah habis. Buat apaan gua kemari lagi? Ucap Solihin dengan nada sinis. Ia pun pergi begitu saja meninggalkan ibu dan kakak perempuannya. Malam itu, Solihin mendapatkan modal instan untuk bermain judi dan membeli beberapa botol minuman beralkohol.
kalung emas milik Pipit yang merupakan pemberian dari ibunya akhirnya harus melayang demi bisa memenuhi hasrat berjudi sang suami. Hidup Solihin bagikan di surga tanpa harus banting tulang. Ia tetap bisa mengecap kenikmatan duniawi yang fana dan penuh tipu daya. Sementara itu, kekerasan fisik dan siksaan batin tetap akrab menghimpit perjalanan hidup Pipit. Musim kemarau tahun 2021, halaman di depan rumah Pipit mendadak disesaki warga kampung. Mereka bukan sedang menghadiri hajatan atau pesta pernikahan, melainkan untuk bertakziah. Tadi malam, Solihin mengembuskan nafas terakhirnya di atas ranjang kamarnya. Ia divonis menderita sirosis dan gagal ginjal akibat pola hidupnya yang tidak sehat. Tentu saja, kebiasaan menenggak minum minuman keras menjadi penyebab utamanya. Pipit sang istri terbilang tegar sekalipun ditinggal mati sang suami. Bahkan lelehan air mata saja tak terlihat sama sekali di pipinya. Tak hanya Pipit, ketiga anaknya juga tampak tenang dan tidak menangisi kepergian bapaknya. Ya memang tidak ada yang perlu ditangisi dari sosok lelaki yang semasa hidupnya tak pernah menafkahi anak istri. Beruntung Bapak Pipit adalah orang yang cukup disegani di kampung itu. Dengan demikian masih banyak warga kampung yang mau turun tangan mengurus jenazah Solihin. Sebenarnya sudah lama warga merasa resah dengan Solihin yang ketika mabuk suka berbuat ulah, belum lagi rumah tangganya yang penuh drama dan adegan pertengkaran hingga berujung pada aksi kekerasan. Malah Solihin juga pernah dihajar massa gara-gara tertangkap basah mencuri ayam aduan milik seorang tetangga. Atas ulah Solihin tersebut, maka yang turut terkena getahnya adalah Pipit dan ketiga anaknya. Beberapa tetangga bahkan melarang anak-anaknya bermain dengan anak-anak Pipit. Kini, dengan meninggalnya Solihin, masyarakat merasa lega karena mereka yakin sudah tidak ada lagi orang yang meresahkan di kampungnya. Tidak ada lagi orang yang setiap menjelang subuh selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan meracau tak karuan. Bisa dibilang, sebagian tetangga yang saat ini datang melayat sesungguhnya sedang berkamuflase. Hanya saja mereka mampu mengemas kemunafikan tadi dengan lembutnya tutur kata dan wacana turut berbela-sungkawa. Kelegaan tak hanya dimonopoli oleh para tetangga saja. Pipit pun turut merasakan adanya satu beban yang berkurang. Setidaknya ia tidak akan merasakan tempelengan atau tamparan di wajahnya lagi. Bagi Pipit, ada atau tidak ada suami rasanya sama saja. Toh ujung-ujungnya ia juga yang harus banting tulang seorang diri demi menghidupi ketiga anaknya. Di rumah Pipit, tahlilan malam kedua tengah berlangsung. Beberapa kerabat dari keluarga bapaknya turut hadir. Donasi berupa uang dan bahan makanan mengalir. Seperti biasa, acara tahlil itu diisi dengan pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh ustadz setempat. Dua anak Pipit, yaitu Kirani dan Doni, tampak sibuk membantu ibunya mempersiapkan makanan ringan dan air minum di dapur. Sedangkan Hafiz, si anak bungsu yang baru berusia 5 tahun, hanya duduk di depan pintu dapur sambil terus memperhatikan ibu dan kedua kakaknya. Mata Hafiz terlihat berkedip-kedip sambil sesekali menguap. Pipit tahu jika Hafiz sudah mulai mengantuk sebab hampir seharian ini ia bermain bersama Kirani dan Doni. "Udah ngantuk ya, Dek?" tanya Pipit seraya mengusap-ngusap kepala anak bungsunya. Hafiz mengangguk. "Kamu tidur duluan, Ki. Mama masih sibuk bikinin kopi buat yang tahlilan," ucap Pipit lagi. "Emangnya ngajunya masih lama ya, Mak?" tanya Hafiz sedikit manja. "Enggak, bentar lagi juga selesai kok. Kamu kalau udah ngantuk masuk kamar aja ya. Nanti kalau tamunya udah pada pulang, Mama langsung masuk kamar," balas Pipit tersenyum. Tak ada respon apa-apa dari Hafiz sebab anak itu dengan segera bangun dari tempat duduknya lalu masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar yang gelap dan pengap, Hafiz langsung mencari ruang kosong di atas ranjang usang. Bagi Hafiz, Doni ataupun Kirani, mereka sudah terbiasa tidur di antara tumpukan cucian yang belum sempat disetrika. Hafiz meletakkan kepalanya di atas bantal yang tak pernah tersentuh panas mentari. Bocah tadi juga mengambil posisi miring dan memunggungi tembok kamar yang kusam dan juga lembab.
Lantunan surah Yasin yang tengah dibacakan para tetangga di ruang tengah sudah tak ia hiraukan. Sepasang matanya menyelisik ke beberapa sudut ruangan yang rembang lantaran hanya mendapat sedikit penerangan dari ruang tengah. Perlahan anak itu mencoba memejamkan mata, namun kaki kanannya masih saja digesek-gesekkan di atas spray. Ya, Hafiz memang punya kebiasaan menggeser-geser sebelah kakinya menjelang tidur. Tayal, kebiasaan itu membuat Doni dan Kirani kerap merasa terusik karena badan atau bokongnya secara tak sengaja tertendang kaki Hafiz. Tiba-tiba saja, kaki kanan membentur sesuatu yang ada di belakangnya. Hafiz membuka mata. Meski rasa kantuk masih menguasainya, ia sepertinya masih belum tahu benda apa yang barusan tersenggol kakinya. Namun, ia merasa yakin jika tadi tidak ada seorang pun yang ada di belakangnya kecuali tumpukan baju. Hatinya penasaran, oleh sebab itu ia mencoba menggerakkan kaki kanannya lagi ke arah belakang dan ternyata benda itu masih ada di sana. Meskipun penasaran, namun Hafiz sepertinya enggan membalikkan badan untuk sekedar mencari tahu sesuatu yang tersenggol kakinya. Tanpa ada perasaan curiga terhadap apapun, ia mulai menggesek-gesekkan kaki kanannya ke objek misterius tadi. Setelah berkali-kali berusaha menggerayangi setiap lekuk benda tersebut, Hafiz akhirnya tahu jika itu adalah sebuah kaki. Ia berpikir itu adalah kaki Doni ataupun Kirani yang sedang tidur di belakangnya. Mungkin salah satu dari kakaknya sudah masuk ke kamar ketika Hafiz memejamkan mata beberapa menit yang lalu. Merasa jika itu adalah kaki kakaknya, Hafiz dengan sengaja menggeser sebelah kakinya lagi hingga menyenggol kaki di belakangnya. Sifat usil muncul begitu saja. Ia lantas menggosok-gosokkan kakinya ke kaki tersebut. Hafiz bingung dan kaget ketika kali ini ia menyadari jika kaki yang ada di belakangnya itu terlalu panjang dan besar untuk seukuran Doni maupun Kirani. Selain itu, Hafiz juga heran sebab kaki tersebut terasa sangat dingin mengenai telapak kakinya. Rasa penasarannya semakin menjadi. Ia pun memantapkan tekadnya untuk berbalik badan demi mengetahui siapa orang yang kini sedang tidur di belakangnya. Hafiz terperanjat manakala ia membalikkan badan dan menemukan sosok Solihin, bapaknya, tengah terlentang di atas ranjang dengan kedua matanya yang menatap ke arah langit-langit. Solihin tampak mengenakan kaos dan celana bahan yang biasa ia gunakan sehari-hari. Hafiz tak pernah menyangka jika orang yang baru saja diusilinya adalah bapaknya. Ia lantas beringsut ke belakang. Muncul kekhawatiran kalau bapaknya itu akan marah besar lantaran tidurnya terganggu oleh ulahnya barusan. Bocah polos itu takut jika harus ditempeleng Solihin, sebabnya Hafiz memilih untuk turun dari ranjang dan berlari mengejar ibunya di dapur. "Loh, Dek, kirain udah tidur," ucap Pipit ketika Hafiz muncul lalu duduk di sebelahnya. "Si Hafiz keberisikan sama bapak-bapak yang ngaji kali, Mak," celetuk Kirani. "Keberisikan ya?" balas Pipit tersenyum, namun Hafiz dengan tegas menggelengkan kepala. "Bukan, ada bapak lagi tiduran di kasur. Hafiz nggak mau tidur sama bapak," jawab Hafiz sambil menyandarkan tubuhnya pada daun pintu. Baik Pipit, Kirani, Doni, dan dua orang yang sedang ada di dapur sama-sama kaget oleh penuturan Hafiz. Mereka tampak saling bertatapan dengan sejuta tanda tanya di benaknya. "Adi, jangan ngaco masa iya ada bapak di kamar?" celetuk Pipit yang menganggap Hafiz sedang lantur. "Mama lihat aja ke kamar," timpal Hafiz dengan nada lugu. Pipit mengajak kedua saudaranya untuk mengecek ke dalam kamar, namun mereka menolak karena ketakutan. Doni dan Kirani akhirnya diminta untuk memeriksa ke kamar. Lagi-lagi mereka juga merasa takut. Akhirnya orang-orang yang ada di dapur hanya bisa terdiam. Suasana terasa kaku tanpa ada obrolan apapun. Malam itu akhirnya Pipit dan ketiga anak sepakat untuk tidur di ruang tengah. Mereka tak berani melongok langsung ke dalam kamar meski sosok Solihin sudah menghilang ketika acara tahlilan usai. Seminggu setelah meninggal dunianya Solihin, keadaan di kampung tersebut bisa dibilang lebih kondusif sebab tak ada lagi sosok pemabuk yang tiap menjelang subuh selalu meracau bahkan mengacau. Tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah Pipit juga merasa telinganya menjadi lebih adem lantaran tak ada lagi pertengkaran antara Pipit dan Solihin.
Dari sekian banyak warga yang merasa lega atas kematian Solihin, hanya teman-temannya saja yang merasa kehilangan. Kasmin dan Sarpin jadi pihak yang paling terpukul sebab tak ada lagi kawan sefrekuensi yang bisa diajak berjudi dan mabuk-mabukan hingga pagi hari. Malam itu, Kasmin baru saja tiba di warung kopi Mbok Salma. Lelaki berkumis tebal itu tampak tak sumringah dan tanpa gairah. Junet dan Sarpin yang sudah ada di tempat itu dari sejak sore menjadi sedikit bingung. Mereka berdua hanya bisa memperhatikan Kasmin yang langsung duduk di kursi warung lalu menyantap sepotong pisang goreng. Baru kemarin lu diem-diem baik. Lagi apa sih? Tanya Junet penasaran. Wow, ini biasanya paling bawel dia, sahut Sarpin. Orang gablek duit ya, ledek Junet sembari tersenyum. Nah itu lu tahu, gue emang lagi kagak punya uang, makanya gue suntuk deh kemarin siang, jawab Kasmin. Alah, bohong aja lu, itu buktinya lu bisa beli rokok. Celutuk Junet seraya menunjuk ke kantong baju Kasmin yang berisi bungkus rokok. Mana rokok? Nih, isinya puntung rokok. Nanti tembakonya gue pretelin biar bisa dilinting pakai papir. Timpal Kasmin sambil menyomot bungkus rokok tersebut lalu menuangkan isinya ke atas meja warung. Sontak hal itu malah membuat Sarpin, Junet dan Posalma geleng-geleng kepala. Ya Allah Kasmin, sempet-sempetan lu pungutin tuh puntung rokok, ujar Posalma seraya berdecak heran. Ya mau gimana lagi sih Po, namanya juga lagi cekak. Soalnya rese juga sih, pakai keburu mati. Padahal dia kan masih punya utang 200.000 sama saya, kata Kasmin. Orang udah meninggal. Mendingan malam ini lu nontonin gua sama Junet main. Nanti kalau gue menang, gua kasih pinjem goban dah buat ikut main, ucap Sarpin yang mencoba menghibur Kasmin. Sontak mata Kasmin jadi berbinar. Ia merespon ucapan Sarpin dengan anggukan penuh semangat. Malam semakin larut, namun aktivitas permainan judi di pos ronda tetap berlanjut. Bos Salma sengaja membiarkan jendela warungnya terbuka sebab khawatir masih ada yang mau memesan kopi atau membeli rokok. Kini di pos ronda hanya menyisakan 6 orang saja, termasuk Kasmin, Junet dan Sarpin. Tembang dangdut mengalun dari radio tua terdengar mendayu di kesunyian malam yang semakin berbalut udara dingin. 3 botol miras tampak bergeletakan di depan pos. Isinya telah berpindah ke dalam perut Kasmin dan kawan-kawan. Sedang asik-asiknya mereka mengolah kemujuran dari tiap kartu yang didapatnya, tiba-tiba saja saluran radio tersebut berubah dengan sendirinya. Suara di radio jadi bergemuruh akibat channel yang berganti-ganti hingga akhirnya terhenti di satu saluran yang tengah memutar lagu dangdut kesukaan Solihin. Kasmin dan Sarpin berpandangan. Ada perasaan janggal yang bercokol di benaknya. Ya, mereka sama-sama teringat akan kebiasaan Solihin yang suka menggonta-ganti saluran radio. Kasmin melirik ke arah jam yang tergantung di dinding pos. Tampak jarumnya berada tepat di angka 12. Entah kebetulan atau bukan, itu adalah waktu di mana mendiang Solihin biasa menggonta-ganti channel radio untuk mencari dan mendengarkan lagu dangdut kesukaannya tersebut. Kasmin menatap ke arah Junet dan 3 orang lainnya. Mereka terlihat fokus dengan kartu di tangannya masing-masing. Enak juga nih lagu, jadi keinget sama Bang Solihin, celutuk Junet yang tampak asik mengikuti alunan lagu sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Ya, ini lagu emang enak. Yang kagak enak cuma lagunya Solihin. Tengil, sahut pemuda yang satunya lagi sambil tertawa. Kasmin dan Sarpin tetap membisu. Suara lagu dangdut itu rupanya membuat konsentrasi ke permainan kartunya menjadi buyar. Alih-alih bernostalgia dengan almarhum kawan lamanya, mereka berdua justru merinding kala mendengarkan lagu tadi. Tanpa basa-basi, segera saja tangan Kasmin memburu knop channel di radio itu, lalu memutar dan mengganti ke saluran yang lain. Lagu orang mati lu dengerin. Dah dengerin aja, celetuk Kasmin ketika berhenti di salah satu saluran yang sedang memutar tausiah malam. Junet dan yang lain sama-sama saling bertatapan. Mereka merasa heran sebab tak biasanya Kasmin mau mendengarkan tausiah di radio. Alhamdulillah, si Kasmin akhirnya dapat hidayah. Junet berkelakar dan disusul dengan gelak tawa ketiga orang lainnya.
Kasmin tidak menghiraukan ejekan Junet ataupun orang-orang yang kini tengah menertawainya saat itu. Mendengar tausiah rasanya jauh lebih menenangkan daripada harus mendengarkan lagu favorit orang yang sudah mati. Permainan pun kembali dilanjutkan. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba saja lampu bohlam di pos ronda berkedip-kedip lalu padam. Beruntung lampu di warung Pos Salma tetap menyala sehingga keadaan di pos ronda tidaklah terlalu gelap. Elah, pakai mati segala lagi, gerutu Junet. Junet pun segera bangkit dari duduknya dan berinisiatif untuk memeriksa bohlam tadi. Ternyata lampu tersebut tidak putus seperti yang ia kira, sehingga cukup diputar sedikit saja agar dudukan lampu itu tidak kendur. Tak butuh waktu lama, bohlam itu pun kembali menyala. Junet dan kawan-kawan bisa melanjutkan lagi permainan kartunya. Namun baru beberapa detik Junet mendaratkan pantatnya di atas lantai pos. Tiba-tiba saja ia menjerit histeris. Itu ucap Junet terbata-bata sembari menunjuk-nunjuk ke arah belakang Kasmin dan Sarpin. Orang-orang kebingungan dan dengan spontan mereka menoleh ke arah yang ditunjuk Junet. Astagfirullah, pekik mereka berbarengan. Seluruh mata yang ada di dalam pos ronda terbelalak dengan ekspresi yang menunjukkan rasa ngeri. Kasmin, Sarpin dan Junet beringsut mundur hingga menghimpit tubuh ketiga kawan yang lain hanya berjarak semeter saja dari pos. Tampak Solihin sedang berdiri mengamati mereka. Ia mengenakan kaos dan celana bahan yang sudah koyak, kulit wajah, tangan dan kakinya dipenuhi luka. Ampun Solihin, jangan ganggu kita orang. Junet merengek sambil bersembunyi di balik badan Sarpin. Sayangnya Solihin tak menggubris ucapan Junet. Sosok itu justru melangkah maju dengan gerakan yang kaku dan lambat. Seisi pos ronda kembali menjerit ketakutan karena mereka yakin jika yang ada di hadapannya bukanlah manusia. Rasa takut Junet memuncak. Ia pun akhirnya pingsan tertindih badan kelima kawannya. Dari dalam warung, Pos Salma yang tidurnya terganggu atas jeritan orang-orang di pos ronda pun terbangun dan segera keluar untuk memeriksa keadaan. Namun baru saja perempuan parubaya itu menjulurkan sebelah kakinya dari balik pintu, mendadak ia pun berteriak histeris. Menurut penglihatannya, ia melihat sesosok pocong tengah berdiri di pos ronda sambil terus mengamati Kasmin dan kawan-kawan yang sudah tak sadarkan diri. Buru-buru Pos Salma masuk ke dalam warung dan mengunci pintu. Hingga beberapa jam ke depan, sosok Solihin tetap setia menemani teman-teman satu hobinya yang pingsan. Ketika gemetar him subuh mulai berkumandang, barulah sosok itu menghilang. Kampung tempat Pipit tinggal akhirnya gempar oleh kemunculan sosok yang menyerupai almarhum Solihin. Hampir setiap hari, topik mengenai hantu Solihin selalu menjadi buah bibir di kalangan warga. Terkadang cerita itu suka didramatisir agar lebih menarik untuk disimak. Tapi lucunya, ada saja oknum yang mengarang cerita tentang penampakan Solihin padahal ia sama sekali belum pernah mengalami kejadian tersebut. Ya, orang itu adalah Robi, salah seorang tetangga Pipit yang sejak lama tak menyukai Solihin. Kebencian dan rasa sentimen terhadap Solihin masih saja terpelihara meski yang bersangkutan sudah berada di alam baka. Selama Solihin masih hidup, Robi memang tak berani komplain atau menegur langsung atas ulah yang diperbuat si penjudi tersebut. Sekarang, setelah Solihin tiada, ia pun tak segan-segan membuat karangan bebas demi bisa melampiaskan kesumatnya pada Solihin. Kamis malam, Robi tampak sedang menumpuk potongan kayu di kebun singkong yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Kebanyakan warga kampung sudah terlelap di jam itu, sebab selepas subuh mereka harus berpacu kembali dengan sang waktu. Pria itu menyiram minyak tanah ke kayu tadi, lalu menyulutnya dengan korek api. Sang Agni pun berkobar, melumat batang-batang kayu kering yang lapuk. Sontak kebun singkong yang tadinya gelap kini jadi banjir cahaya. Di permukaan tanah, bayangan batang-batang singkong tampak menari-nari mengikuti kemana lidah api bergerak. Robi cukup sabar menunggu sampai kayu-kayu tersebut musnah di lumat api. Ia juga harus memastikan jika sisa-sisa pembakaran itu sudah benar-benar terbebas dari pijaran api. Api padam seutuhnya, bara yang masih menyala juga sudah ditimbun oleh kerikil dan tanah. Robi berniat kembali ke rumah, namun
Baru saja ia akan membalikan badan, tiba-tiba saja matanya melihat ada seseorang sedang berdiri di antara batang-batang singkong. Robi tak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu karena sudah tak ada lagi pijar api yang tersisa. Siapa tuh? Lagi ngapain di situ? Tegur Robi sambil terus mengamati orang itu. Tapi tak ada respon ataupun jawaban sama sekali dari sosok tersebut. Robi menjadi sedikit geram lantaran pertanyaannya tadi gubris. Alhasil, ia jadi berburuk sangka terhadap orang itu. Khawatir kalau sosok mencurigakan di hadapannya punya niat yang tidak baik. Sifat sok keras Robi pun kambuh. Lu mau ngegarong? Tanyain malah diem baik. Bentaknya seraya menghampiri orang itu. Dan ketika jarak Robi hanya tinggal beberapa jengkal saja dari orang tadi, ia pun segera mencekal lengan sosok orang tersebut. Model kayak beginian kudu dilaporin nih. Ayo buruan, ikut gua ke rumah RT, ucap Robi dengan nada tinggi. Robi lantas menarik lengan orang itu. Ia tidak peduli jika sosok mencurigakan tadi menjadi terseok-seok akibat diseret paksa olehnya. Bagi orang seperti Robi, bisa menangkap maling seorang diri adalah sebuah kebanggaan. Lubang hidung Robi tampak kembang kempis lantaran otaknya terus saja membayangkan betapa nanti warga kampung akan menyanjung serta berterima kasih padanya. Robi sudah menyeret orang itu sejauh hampir 20 meter dan kini sampailah ia di satu tempat yang cukup terang karena terpapar lampu penerangan jalan. Ada perasaan lega ketika ia berjumpa kembali dengan cahaya dan beberapa rumah warga. Inilah saatnya Robi melihat langsung tampang orang mencurigakan tersebut. Segera saja ia menoleh ke sebelah kirinya, namun lelaki itu terperanjat. Solihin! Pekik Robi dengan mata terbelalak. Bagaimana ia tak terkejut, lelaki yang sebelum disangka sebagai garong ternyata adalah Solihin. Robi yang panik bermaksud melepaskan cengkramannya dari lengan Solihin, tapi sayang sosok tersebut malah ganti mencekal kencang-kencang pergelangan tangan Robi. Ia pun bisa merasakan sensasi dingin yang menjalar di sekitaran tangannya. Robi mulai gelagapan, lidahnya mendadak keluh, tak bisa mengucap sesuatu. Sosok Solihin memandangi Robi dengan tatapan hampa namun menakutkan. Wajah Solihin tampak pucat, ada bercak darah di sekitaran lubang hidung dan sudut mulutnya. Robi berteriak, meronta agar bisa terbebas dari genggaman Solihin. Tapi semakin ia memberontak, maka akan semakin kencang pula Solihin mencengkramnya. Hingga di satu kesempatan, Robi berhasil mendorong tubuh Solihin dan membuatnya bisa terlepas. Ia tentu tidak akan membuang-buang kesempatan tadi, maka dengan sisa-sisa tenaganya ia berlari menjauh dari Solihin. Terhuyung-huyung Robi memaksa diri untuk berlari. Meski persendian dan lutut dan kakinya terasa lunglai bagai tak bertulang, sesampainya di beranda, Robi buru-buru menutup pintu pagar dan segera masuk ke dalam rumah. Ia langsung menuju kamar, berbaring dengan nafas yang tersengal. Robi merasa bersyukur sebab hantu Solihin tidak sampai mengejarnya. Di dalam kamar, Robi termenung dan memang pada akhirnya ia jadi tak bisa tidur meski barang sejenak. Entah apes atau memang kejadian tadi adalah karma atas perbuatan yang kerap kali mengarang cerita fiktif tentang hantu Solihin kepada warga. Ia tampak jera. Ternyata pengalamannya berjumpa langsung dengan sosok Solihin jauh lebih menyeramkan daripada cerita-cerita palsu buatannya. 2 minggu sudah Solihin meninggalkan istri dan anak-anaknya, juga meninggalkan hobi serta segala kesenangannya. Yang awalnya para tetangga merasa keadaan akan lebih baik setelah kematian Solihin, ternyata dugaan mereka sepenuhnya keliru. Jiwa Solihin belum bisa begitu saja melepaskan pernak-pernik duniawi yang dulu selalu senantiasa dinikmatinya. Alhasil, jiwa yang masih penasaran itu kerap muncul di tempat-tempat yang dulu biasa ia singgahi semasa hidupnya. Pipi terbangun, ia segera melirik ke arah jam dinding di ruang tengah rumahnya. Ternyata sudah pukul 7:30 malam. Ia betul-betul merasa lelah akibat seharian bergumul dengan mesin jahit di garmen tempat yang bekerja. Wajar jika ia sampai tertidur pulas di atas sejadah. Perempuan itu melihat ke arah luar melalui jendela. Hanya ada kesunyian yang menyelimuti pekarangan rumahnya. Baik Kirani, Duni maupun Hafiz sama-sama belum pulang mengaji. Ya Allah,
Tumben kini hari ngantuk banget, sampai aja Nisa aja nggak kedengeran. Gumamnya seraya melepas mukena. Tak lama kemudian Pipit beranjak bangun untuk mengambil air wudhu. Pipit memasuki kamar mandi, lalu membuka keran air. Ia mulai membasuh satu persatu bagian tubuhnya. Tak lupa ia membaca wudhu yang sudah dihafal di luar kepala. Namun baru saja ia selesai berwudhu, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Tok tok tok, tok tok tok. Pipit menoleh ke arah pintu depan, namun ia masih bergeming di depan kamar mandi lantaran dirinya sedang khusyuk membaca doa. Pintu itu kembali diketuk. Tok tok tok, tok tok tok. Pipit merasa terganggu dengan suara ketukan itu. Lantas ia pun mempercepat membaca doanya. Ia menyangka jika yang melakukan itu adalah ketiga anaknya yang baru saja pulang dari tempat mengaji. Tok tok tok, tok tok tok. Pintu itu diketuk untuk ketiga kalinya. Masuk aja, kagak dikunci, sahut Pipit kesal. Pintu tak lagi diketuk, juga tak ada siapapun yang berusaha untuk membuka. Suasana hening, namun keheningan tersebut tak seperti biasanya. Pipit malah mematung dengan dahi mengernyit. Ia tampak sedang berpikir mengapa bocah-bocah itu tidak segera masuk ke dalam rumah. Apa emang pintunya dikunci ya? Pikir Pipit. Janda itu akhirnya memutuskan untuk menghampiri pintu agar bisa memastikan terkunci atau tidaknya. Tak lama kemudian, raut wajah Pipit berubah menjadi kesal lantaran grendel pintu tidak dalam keadaan terkunci. Karena jengkel, ia pun lalu meraih sapu lidi yang disandarkan di dekat kusen. Ia bermaksud ingin menggertak ketiga anaknya agar lekas masuk. Segera saja Pipit membuka pintu disertai dengan ocehannya. Bukannya buru-buru masuk, malah pada diam-diam di... Kata-kata Pipit terhenti. Mulutnya menganga dengan sepasang mata yang terbelalak lebar. Pipit mematung karena kini di hadapannya ada sosok Solihin yang berbalut kafan kusam lengkap dengan 5 ikatan di beberapa bagian tubuhnya. Ya, Solihin hadir menemui istrinya dengan wujud berupa pocong. Sosok itu terus memandangi Pipit meski sebelah biji matanya tampak menjuntai ke bawah. Bibir pocong tersebut terlihat hancur dan digerayangi belatung. Hal itu membuat deretan giginya bisa terlihat dengan jelas. Sontak bau busuk menyeruak dari luka-luka yang merusak sebagian besar wajah pocong tadi. Perempuan itu mulai merasa limbung dan pandangannya kabur. Pipit akhirnya tak sadarkan diri. Wajahnya meluncur deras menghantam lantai dan membuat satu gigi serinya patah. Pocong Solihin tetap bergeming di depan pintu rumah yang dulu pernah ia tempati bersama Pipit dan ketiga anaknya. Di rumah itu juga ia beternak syahwat, menyia-nyiakan jatah usia tanpa sempat bertobat hingga nyawanya direnggut malaikat. Hidup memang singkat, namun Solihin tidak menyadari jika nanti akan ada keabadian yang tak bertepi. Beberapa hari kemudian, para warga pun menemui kepala desa. Mereka menginginkan solusi agar tidak ada lagi teror maupun gangguan dari pocong Solihin. Diundang pula para pemuka agama setempat dengan harapan mereka bisa mencari cara atau memberikan jalan atas permasalahan yang terjadi. Salah satu tokoh masyarakat yang bernama Abah Wawan turut mengutarakan pandangannya di forum. Cara satu-satunya ya dengan mengadakan pengajian di rumah almarhum. Yang lebih penting lagi, berhentilah menggunjing orang yang sudah meninggal dunia. Sebab menurut saya mah, salah satu alasan makhluk itu muncul karena kalian masih saja mengungkit aib semasa hidupnya, ucap Abah Wawan. Tampak beberapa warga merasa tersentil dengan kata-kata Abah Wawan tadi. Dengan perasaan malu, mereka pun menundukkan wajahnya terbasuh Robi. Satu lagi pesan saya, nanti kalau sudah selesai mengadakan pengajian, saya harap kalian semua mau memaafkan dan melupakan kehilafan almarhum. Ingat, yang sudah-sudah biarlah berlalu, cukup diambil hikmahnya saja, tambah Abah Wawan. Setelah pertemuan itu selesai, kepala desa dan masyarakat akhirnya sepakat urunan untuk mengadakan pengajian. Friksi yang dulu sempat terjadi ketika ada pesta demokrasi perlahan utuh kembali karena dilandasi tujuan yang sama. Dengan dipimpin langsung oleh Abah Wawan, pengajian tersebut dapat direalisasikan secara sederhana di keesokan harinya. Dan sejak saat itu, warga sudah tidak lagi diganggu oleh kehadiran makhluk astral berwujud Solihin.
Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Wah, ini logat Bekasinya saya suka juga nih. Jadi memang ada perbedaan ya antara logat Bekasi, Betawi Bekasi dengan Betawi Jakarta. Memang ada beberapa. Jadi ada yang sebagian bilang Betawi ora ya, kayak Betawi tapi dia masih campur Sunda teman-teman. Keren banget nih, saya suka nih yang seperti ini buat Bang Aldi. Makasih. Dan dalam kisah barusan juga banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Dan kita buang yang buruk-buruknya. Bagaimana seorang solihin teman-teman ya, seorang penjudi, pemabuk, menelantarkan anak istrinya, bahkan ibunya dilawan juga. Dia nggak ada takut ya sama sekali, hanya untuk kesenangan sesaat judi. Tapi memang begitu teman-teman, judi itu nyandu ya, nyandu banget. Kalau mabuk udah jelas ya, alkohol nyandu, tapi judi ini benar-benar nyandu. Jadi dalam judi itu cuma dua teman-teman, kalah penasaran, menang ketagihan. Jadi bener-bener gak ada habisnya tuh kalau tentang judi ya. Dan inilah solihin, dia tega merampas harta ibunya, terus memeras istrinya, menelantarkan anak-anaknya. Dan di endingnya setelah dia meninggal, ternyata dia muncul meneror warga sekitar. Jadi hidupnya udah nyusahin, meninggal juga udah setelahnya nyusahin. Aduh, tapi nggak boleh berkunjung, ntar didatengin lagi. Itu kan kata Abah Wawan terakhirnya, dia datang karena dia digunjing gitu. Jadi memang tidak boleh menggunjing orang yang sudah meninggal. Tapi di sini kita ambil saja poin-poinnya ya. Kita buat kaca diri kita sendiri, terutama ya saya sebagai laki-laki ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, jangan sampai menelantarkan keluarga hanya untuk kesenangan pribadi. Luar biasa sekali kisahnya Bang Aldi, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan yuk, buat teman-teman yang suka dengan video dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya ya, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain mungkin tentang kisah barusan, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, diklik dulu yuk tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas, lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara boleh, atau audio boleh. Senyamannya teman-teman aja, kirimin aja via WhatsApp ya ke nomor telepon kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.